Buah mengkudu dan umbi kentang boleh dicincang di dalam rantang. Perjuangan hidup makin menantang, lawan rintangan yang membentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi, dan di video kali ini juga aku bakalan share ke kalian progres renovasi di hari ke-22. Dan sebelum itu aku mau ganti spray dulu nih teman-teman. Spray ini tuh udah lumayan lama ya kayaknya aku ganti, udah berapa ya, kayaknya semingguan itu udah lebih sih ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya udah dari kemarin-kemarin pengen ngeganti spray ini karena memang udah rasanya tuh kayak nggak nyaman, cuman belum sempet juga gitu ya. Dan baru sempet hari ini, makanya udah mumpung hari ini tuh aku semangat gitu ya. Jadi aku putuskan untuk beresin ini kamar, aku ganti spraynya biar nanti malam tuh pas mau tidur itu tuh udah nyaman gitu. Sekarang itu kan rumah itu gampang debuan ya teman-teman. Jadi kadang itu kayak spray itu cepat kotornya juga. Misalnya anak-anak itu habis dari teras gitu ya, jalan-jalan di teras, habis itu tiba-tiba ke kamar, naik ke kasur. Nah itu tuh kaki mereka tuh sampai berjejak gitu loh teman-teman di spray ini tuh ya, debunya itu Masya Allah. Karena memang sekarang itu lagi panen debu banget sih teman-teman di rumah. Apalagi cuaca juga panas gitu ya, ditambah lagi abu-abu dari semen gitu ya, jadi kayak bener-bener deh banyak banget teman-teman itu tuh debunya. Dan itu kadang bikin gak nyaman gitu ya buat tidur. Jadi ya kalau pas sudah diganti spraynya gini jadi lebih nyaman gitu pas dipakai mau tidur gitu. Seperti biasa di sudut-sudutnya di sini aku kasih peniti ya teman-teman, biar nggak copot-copot. Kalau misalnya pas nanti malam tidur bergerak-gerak, jadi nggak bakalan copot gitu ya, nggak bakalan terlepas gitu ya. Kemarin ada yang nanya apakah aman dikasih peniti, apakah tidak robek? Ya insya Allah tidak teman-teman. Palingan ya robeknya itu ya di bekas bagian peniti itu. Tapi usahakan gunain peniti yang besar teman-teman, karena kalau peniti yang kecil biasanya itu juga bakalan kecabut dianya. Tapi kalau misalnya penitinya itu yang agak gede, nah itu menurut aku bagus teman-teman, nggak mudah lepas gitu. Oke, di sini semua sudut aku kasih peniti ya teman-teman, biar nggak ngegeser. Dan di sini aku mau lanjut buat ngegantiin ini sarung-sarung bantal ya teman-teman. Kayaknya bantal ini juga bakalan dijemur ya. Cuman kadang teman-teman kalau misalnya di video aku nggak ngejemurin bantal, kadang itu di sore hari gitu ya, udah habis zuhuran, kadang aku suka ngejemurin bantal teman-teman di pagar gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak ngejemur bantal di video ya bukan berarti aku nggak ngejemurin bantal ya, karena memang bantal-bantal itu juga perlu banget menurut aku ya teman-teman dijemur, biar kalau misalnya ada tungau-tungau itu tuh bisa bisa mati gitu ya, karena memang panasnya sinar matahari. Nah kalian jangan salfok sama aku yang kayak lagi ngomong-ngomong, itu aku lagi ngomong sama kakak ipar aku ya. Kebetulan kakak ipar aku tuh lagi datang buat main gitu ke rumah, jadi aku sekalian ngobrol-ngobrol gitu sama beliau gitu ya. Jadi beliau tuh ada di dekat pintu kamar, dan aku tuh ya sambil beberes gini aja gitu ya. Aku sih udah nggak malu ya teman-teman, udah kebiasaan, udah tahu juga gitu ya mereka semua kalau misalnya aku tuh ngonten. Dan ya alhamdulillah sih teman-teman, keluarga-keluarga itu ya pada support sih teman-teman ya aku ngonten, karena kan aku ngonten ini juga bukan bukan untuk menyebarkan hal-hal negatif gitu ya. Ini juga banyak sisi positifnya gitu ya. Aku jadi semakin rajin beberes gitu ya, rumah aku jadi sering aku bersihin gitu teman-teman, walaupun tujuannya demi ngonten. Dan alhamdulillah juga kan bisa ada penghasilan juga sedikit gitu ya dari sini. Oke, alhamdulillah ini pasang sarung bantal udah beres. Di sini lanjut aja, aku tuh mau lipat-lipatin selimut nih teman-teman. Dari pagi aku sengaja ya nggak beresin ini kamar teman-teman, karena memang aku tuh udah tahu mikirin gitu ya, nanti aku bakal ngeberesin kamar. Jadi udah biarin aja dulu, sekalian aja berantakan gitu ya, nanti aja sekalian sore diberesin. Nah di sini aku susun bantalnya kayak gini aja nih teman-teman ya, sesimpelnya aja lah gitu ya. Dan di sini juga aku lipat ini perlak buat anak-anak alas tidurnya mereka ya teman-teman, biar kalau misalnya pas mereka pipis itu tuh nggak kena ke kasur. Cuman sekarang itu anak-anak itu kalau siang itu kayak udah jarang sih teman-teman pipis di celana di kasur gitu, udah jarang. Jadi ya tetap aja aku kasih gitu ya, takutnya nanti kebablasan pipis gitu ya, jadi kan nggak membasahi kasur.
Oke, alhamdulillah ini kamar udah rapi. Dan di sini aku mau liatin nih ke kalian teman-teman untuk progres hari ini. Pak tukang itu baru datang kerja itu setengah hari teman-teman habis zuhur. Karena memang katanya itu tadi ada yang minta bantuan gitu ya teman-teman buat ngerjain sedikit pemasangan apa ya keramik gitu teman-teman, itu punya saudaranya Pak Su juga. Nggak apa-apa sih teman-teman ya. Yang penting Pak tukang itu selalu datang setiap hari, jadi biar selalu kelihatan gitu progresnya. Nah hari ini tuh Pak tukang juga mau lepas-lepasin kayu-kayu penyangga ini nih teman-teman, tempat ini ya yang di dak kemarin atau yang dicor buat tempat tangki air teman-teman. Nah hari ini tuh mau dilepas-lepasin, terus juga mau ngerapiin seng teman-teman, karena kan kemarin seng itu belum dipakuin semua gitu ya. Jadi hari itu juga mau ngerapi-rapiin itu gitu. Jadi hari itu nggak terlalu kelihatan banyak sih teman-teman progres dari Pak tukang, cuman memang ya alhamdulillah sih teman-teman ya, daripada enggak sama sekali gitu kan. Nah Pak tukang di dalam lagi kerja, dan ini Pak suami di luar juga lagi kerja. Ini Pak suami lagi ngegali lubang buat pipa ya teman-teman. Itu buat pipa kamar mandi, pembuangan air mandi gitulah teman-teman. Nah itu tuh lubang yang digali yang beberapa waktu lalu itu tuh aku sempat bantuin Pak suami buat ngangkatin tanahnya buat nimbun di dalam rumah, itu sekalian buat tempat pembuangan air teman-teman. Jadi ya nanti tuh bakalan dibuang airnya itu ya ke sini gitu ya, air mandinya gitu teman-teman, air mandi dari kamar mandi. Di sini tuh cuacanya itu panas banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau lama-lama di luar itu beneran kayak cetar banget gitu ya panasnya. Jadi sini aku tuh nggak videoin yang banyak-banyak, aku liatin sedikit aja lah progres untuk hari ini. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, pipanya itu pokoknya lagi dipas-pasin gitu ya teman-teman sama Pak suami. Dan Tara itu udah dicor tuh teman-teman pipanya, cuman tadi aku nggak videoin gitu ya. Nah itu kalian bisa lihat sendiri tuh teman-teman, pipanya udah dicor, nanti tuh tinggal ditimbun gitu ya untuk pipanya. Nah ini dia teman-teman, pipanya tadi disambung gitu ke dalam. Terus itu juga ada pipa itu tuh nanti buat tempat kloset ya teman-teman, buat WC. Dan satunya itu buat pembuangan air mandi. Next di sini aku liatin ke kalian, Pak tukang juga lagi itu ya nyopot-nyopotin paku dari broti-broti gitu. Terus itu ada anak-anak yang lagi main. Jadi aku tuh kalau misalnya ngevideoin itu tuh kadang tuh juga sambil mantau anak-anak main ya teman-teman. Makanya kadang tuh suka nggak fokus gitu ya buat ngevideoin, karena aku sambil mantau anak-anak main. Kadang tiba-tiba anak udah nangis gitu ya. Oke, di sini aku liatin ke kalian, Pak suami itu tuh lagi nyambung kerjaan yang sebelumnya, yang mau ngebongkar ini ya teman-teman, bekas dapur yang lama gitu ya. Jadi itu kan masih ada sisa gitu ya. Jadi itu mau dirubuhin semuanya, mau dibongkar habis, mau dibongkar total gitu sama Pak suami biar lebih lega juga dan biar lebih kelihatan gitu ya teman-teman bentuk dapur aku tuh sekarang kayak gimana. Sekarang kalian udah bisa lihat lah ya teman-teman kira-kira gimana nanti penampakan dapur aku ini sekilas dari sini gitu ya. Ya walaupun rumah bagian depannya itu masih kayu gitu ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah semoga segera ada rezekinya biar rumah yang di bagian depan itu juga bisa direnovasi dan diganti batu bata juga. Ini tuh banyak banget teman-teman paku-pakunya ya. Jadi ini tuh harus dicabut-cabutin gitu deh satu persatu pakunya. Takutnya nanti kalau misalnya pakunya tuh dibiarin di brotinya gitu ya, terus tiba-tiba keinjek gitu ya, itu kan bahaya banget ya teman-teman. Apalagi dekat rumah itu suka banyak banget anak-anak yang main gitu ya. Jadi kalau bisa yang ada paku-pakunya itu harus benar-benar disingkirin deh teman-teman. Jangan sampai kita renovasi gitu ya, terus tiba-tiba bikin tetangga itu malah ada yang luka gitu ya gara-gara paku gitu. Jadi harus benar-benar dipantau gitu ya. Takutnya bukan tetangga aja yang luka, malah kitanya juga gitu. Apalagi aku punya anak-anak kecil yang super aktif gitu ya. Jadi kayak harus benar-benar ya hati-hati sih teman-teman sama yang namanya itu paku-paku yang berserakan gitu. Masya Allah, akhirnya ini tuh meja kompor aku yang lama ini udah dibongkar ya teman-teman. Tinggal nungguin nih kapan meja kompor yang baru akan dibuat. Masya Allah, aduh aku kayak bener-bener gak sabar gitu ya teman-teman. Oh iya, kemarin itu ada yang minta sama aku, Bun, tolong bikinin denahnya dong, katanya denah si dapur yang lagi dibangun ini. Mungkin nanti deh teman-teman ya, pas lagi aku spill budget kali ya teman-teman, untuk apa namanya aku share gitu ya denahnya ya teman-teman ya. Semoga aku nggak lupa ya. Aku bakalan coba gitu ya, nanti bakalan bikinin denahnya gitu.
talk on the phone every night. Love to. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut buat ngangkatin jemuran pakaian ya. Pokoknya untuk hari ini segitu aja dulu progresnya ya teman-teman di hari renovasi ke-22. Alhamdulillah pokoknya perlahan tapi pasti udah mulai kelihatan banget lah ya teman-teman. Udah ya bisa dibilang ini tuh udah sekitar 85% lah teman-teman. Ini tuh tinggal sedikit lagi sih ya teman-teman. Nanti tuh bakalan lanjut melantai gitu ya, terus bikin meja kompor gitu ya. Udah beres gitu. That I will see you soon. If I can lay down beside. Oke, habis aku angkat jemuran pakaian tadi, aku tuh lanjut buat mandiin anak-anak juga. Pokoknya segala macam lah teman-teman kerjaan di sore hari. Tadi aku juga udah nyuci piring, cuman memang nggak aku record lah ya teman-teman, agak ini ya, agak keburu-buru gitu ya. Aku tadi nyuci piring, alhasil nggak aku record. Dan ini tuh setelah habis isa nih teman-teman, aku tuh mau ngelipatin pakaian karena memang lipatan pakaian udah numpuk lagi. Jangan dibiarin terlalu banyak, takutnya nanti jadi lebih males gitu ya ngerjainnya. Ini aja tuh sebenarnya udah butuh mood yang gede banget nih teman-teman buat ngurusin pakaian ini ya. Tapi ya memang harus diusahain tetap dilipat ya teman-teman, karena kalau bukan kita yang ngerjain ya siapa lagi gitu ya. Jadi udah di sini walaupun agak ada males-malesnya sedikit ya tetap dilipat. Di sini tuh aku juga sambil nonton TV ya teman-teman ya, biar agak nyantai lah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya apa ya ngelipat pakaian ini tuh kalau nggak disambi nonton TV atau misalnya nggak disambi hiburan yang lain gitu ya, kadang itu suka kayak ngerasa bosen dan ngantuk gitu ya. Tapi kalau misalnya aku tuh sambil nonton TV tuh kayaknya lebih semangat aja. Kadang kalau misalnya nggak nonton TV ya aku nonton YouTube gitu teman-teman, biar apa, biar kayak ada aja gitu ya hiburannya pas aku lagi ngelipat pakaian ini. Ini sih nggak terlalu banyak ya teman-teman lipatan pakaian. Ini tuh kayaknya lipatan pakaian aku yang cucian aku hari ini aja gitu ya, nggak terlalu banyak. Tapi aku tuh ngerasa lega teman-teman setelah ngelihat pakaian-pakaian itu udah pada dilipatin semua gitu ya, kayak berasa lebih plong gitu ya, penglihatan juga gitu. Terus juga pas mau nyari pakaian ya udah enak gitu ya teman-teman, semuanya udah tersusun gitu, udah terlipat dengan rapi gitu ya. Kita tuh juga nggak sumpek teman-teman ngelihatnya gitu ya, karena memang salah satu yang bikin rumah berantakan itu terkadang itu ya lipatan pakaian teman-teman. Oke, ini udah beres untuk aku ngelipat pakaian. Langsung aja aku itu beresin ke dalam lemari pakaian ya teman-teman. Takutnya nanti kalau ditunda-tunda itu tuh nanti malah jadinya mager dan alhasil nanti bakalan berantakan lagi gitu ya. Karena biasanya kalau udah dilipatin pakaian gitu suka ada aja yang mau dicari gitu ya ke dalam lipatan pakaian. Jadi kalau misalnya nggak cepet diberesin ya bakalan berantakan lagi gitu ya. Jadi diusahain lah teman-teman langsung diberesin ke dalam lemari biar lebih rapi juga kelihatannya. Every night. Oke, di sini aku ke dapur teman-teman. Ini aku lanjut buat ngerebus air karena memang tadi pas aku cek termos ternyata airnya itu udah mau habis gitu ya. Jadi aku ngerebus air lah di malam hari ini biar besok pagi juga nggak perlu ngerebus air lagi gitu ya. Terus juga pas mau bikin susu nanti tuh udah gampang ya teman-teman. Nah ya teman-teman, ini aku pisah-pisahin untuk food container. Terus itu juga ada teko yang gede gitu ya. Itu nanti bakalan aku bikin di lemari piring bagian depan aja teman-teman, karena di sini tuh jadi berasa kayak penuh gitu ya kalau misalnya di sini semua teman-teman. Jadi di sini tuh aku bikin yang memang bakalan sering kepake gitu ya, bakalan jarang kepake. Aku bakalan pindahin aja nanti ke lemari piring bagian depan biar lebih lega gitu ya teman-teman, karena dimasukin ke sini semua juga nggak muat gitu. Makanya sebagian aku pindahin ke lemari piring bagian depan aja. If you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't. Ini juga ngelihat piring-piring di sini tuh juga agak sumpek ya teman-teman, tapi ya mau gimana lagi, ya dinikmatin aja lah dulu ya keberantakan ini. Nah, di sini aku salin aja air minum, air panas yang ada di termos sisaannya gitu. Terus baru di sini aku mau isi air yang panas yang masih baru ya teman-teman, biar bener-bener panas banget. Jadi kalau pas mau bikin kopi itu tuh enak ya teman-teman bau kopinya. Kalau misalnya kena air panas yang langsung panas banget gini, itu pokoknya aroma kopinya itu menurut aku lebih enak gitu ya. Tapi kan diminumnya ya susah karena kepanasan gitu. Oke, ini alhamdulillah udah beres. Aku salin air panasnya. Tadi aku lap sedikit untuk termosnya karena itu kayak ada sedikit noda. Dan lanjut di sini tuh aku ngisi jerigen air minum nih teman-teman, biar bisa dimasukin ke kulkas. Dan besok itu kalau misalnya mau minum airnya itu udah dingin ya. Ini tuh juga udah aku cuci tadi pas nyuci piring.
Oke deh teman-teman semuanya, aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.